jiwa raga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak, doa mulai. Semoga dengan pembacaan doa yang tadi kita baca bersama, pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Sudah. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, berarti kita semua sekarang sedang diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat oleh Allah ya. Alhamdulillah. Kemudian sebelum masuk ke pembelajaran, silakan masing-masing untuk bisa mempersiapkan diri ya. Jadi silakan, apakah dicek masing-masing duduk kalian sudah rapi atau belum? Kemudian silakan untuk peralatan yang tidak diperlukan dalam pembelajaran kita terkait dengan materi SKI, silakan untuk disimpan terlebih dahulu. Sudah siap semuanya? Sudah. Sebelum masuk ke materi untuk meningkatkan atau menumbuhkan sikap nasionalis kita sebagai warga negara Republik Indonesia, keadaan sosial masyarakatnya itu seperti apa? Apakah sama dengan wilayah Arab atau tidak? Ya, untuk berikutnya ya, masih berkaitan dengan materi kita yang kemarin. Nah, dilihat dari kondisi sosial masyarakat Madinah itu sebelum Islam seperti apa? Apakah sama dengan masyarakat Mekah sebelum Islam atau seperti apa? Silakan. Siapa yang bisa? Oh iya, Hafiz, silakan Hafiz. Dilihat dari kondisi sosial, terdiri dari dua suku bangsa Arab besar yang saling bertikaian, yaitu yang pertama bangsa Arab terdiri dari suku Aus dan Khazraj, yang kedua bangsa Yahudi yang terdiri dari Bani Nadir, Qainuqa dan Quraidah. Iya, bagus sekali untuk Hafiz. Jadi memang dilihat dari kondisi sosial masyarakat Madinah ini terdiri dari dua golongan bangsa besar. Yang pertama dari golongan bangsa Arab yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Kemudian yang kedua dari golongan bangsa Yahudi yang terdiri dari beberapa suku, yaitu ada suku Bani Nadir, Quraidah dan Bani Qainuqa. Dan mereka itu saling berselisih, bahkan berperang antar suku, sama halnya dengan yang dilakukan oleh masyarakat Mekah pra-Islam atau sebelum Islam. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi apa? Materinya apa kita hari ini? Substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Sebelum masuk ke materi tersebut, kira-kira siapa yang bisa mendefinisikan pengertian dari hijrah itu apa? Hijrah, makna kata hijrah. Ayo, siapa yang tahu? Ya, Elsie, silakan. Hijrah apa Elsie? Meninggalkan perbuatan yang
yang dilarang oleh Allah berpindah kepada perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah. Pindah dari tempat yang tidak aman ke tempat yang aman untuk melaksanakan ibadah. Ada lagi selain jawaban dari Elsie? Silakan. Apa makna kata hijrah? Ada yang tahu? Nah, jadi baru Elsie nih yang menjawab ya. Jadi makna kata hijrah itu ada beberapa makna. Yang pertama ada meninggalkan dari perbuatan buruk menuju ke perbuatan baik, itu juga merupakan hijrah. Jadi hijrah itu tidak mesti pindah dari suatu tempat ke tempat lain, ya. Tetapi hijrah itu merubah diri dari perbuatan-perbuatan atau kita sering melakukan perbuatan yang tidak baik menuju perbuatan yang baik. Atau dengan kata istilahnya itu kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Itu juga merupakan bagian dari hijrah. Untuk berikutnya, nah di sini nanti Ibu akan tampilkan gambar, kemudian dilanjutkan dengan video. Tugas kalian ya, silahkan kalian amati, cermati, kemudian nanti kalian identifikasi. Nah, masalah yang ada dalam video ini berkaitan dengan apa saja? Ya, silakan. Kemarin sudah Ibu bagi kelompok ya, di sini ada 4 kelompok. Masih tetap dengan kelompok seperti yang kemarin. Yang kelompok pertama yaitu kelompok Abu Bakar, yang kedua ada kelompok Umar bin Khattab, kelompok 3 kelompok Utsman bin Affan, dan kelompok 4 kelompok Ali bin Abi Thalib. Masing-masing kelompok silakan nanti identifikasi masalah yang ada dalam video pembelajaran yang Ibu tampilkan. Silakan kalian lihat ke depan. Jadi topik materi kita pada hari ini adalah substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Di sini perlu Ibu sampaikan tujuan dari pembelajaran materi kita pada hari ini, yaitu nanti tujuannya adalah setelah akhir pelajaran ini diharapkan semua peserta didik dapat menganalisis substansi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menganalisis bagaimana strategi dakwah Rasulullah SAW ketika berada atau berdakwah di Madinah, baik itu melalui kerja kelompok maupun nanti melalui hasil dari kerja individu. Ini jadi secara peta konsep yang kita pelajari hari ini adalah sejarah dakwah Rasulullah periode Madinah berkaitan dengan substansi dakwah Rasulullah, strategi dakwah Rasulullah, dan objek dakwah Rasulullah SAW. Berikutnya, nah ini masuk ke kegiatan inti, ya. Jadi di sini ada 2 buah gambar. Ada gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 menunjukkan wilayah Yatsrib, gambar 2 menunjukkan wilayah Madinah. Sekarang siapa yang bisa ya mendeskripsikan dari kedua wilayah tersebut? Silakan siapa? Silakan. Ya, Ali Andika dari kelompok Abu Bakar, silakan. Di situ kota Yatsrib terlihat seperti kota yang masih kuno atau belum modern, yaitu kota zaman dahulu. Sedangkan kota Madinah nampak sudah modern, sudah zaman sekarang. Iya, bagus sekali. Ada lagi dari kelompok lain sebagai penguat, silakan. Apa perbedaan dari kedua gambar yang ditampilkan tadi? Silakan. Kok bisa yang ditampilkan ada satu wilayah Yatsrib sama Madinah? Apa kaitannya? Ayo, silakan. Siapa yang bisa? Belum tahu? Nah, jadi sebetulnya yang dijawab oleh Ali Adika tadi sudah betul. Jadi di sini ada wilayah Yatsrib dan Madinah. Pada hakikatnya Yatsrib sama Madinah itu satu wilayah. Cuman sebelum Rasulullah hijrah ke wilayah Madinah, nama Madinah itu masih namanya Yatsrib. Artinya
masih kota yang kotor dan kumuh dan masih jauh dari peradaban, bahkan ilmu pengetahuan. Tapi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, kalian lihat perbedaannya luar biasa sekali jauhnya ya. Dari kota yang aslinya tadi seperti tidak hidup menjadi kota yang bercahaya. Tidak salah ketika Rasulullah menamai kota Madinah dengan Madinah Al-Munawwarah, artinya kota yang bercahaya. Bercahaya tidak karena banyak lampu seperti yang kalian lihat di sana, tapi bercahaya, bersinar yang ditimbulkan dari kemajuan di segala bidang, mulai dari peradaban, agama, bahkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Paham ya? Nah, berikutnya ini video berkaitan dengan materi seperti yang Ibu sampaikan tadi. Silakan masing-masing kelompok identifikasi masalah atau materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran Islam kali ini kita akan bicara bagaimana dakwah Rasulullah selama periode dan kebebasan dalam berdakwah serta berkarya. Rasulullah hijrah ke Madinah apa yang dikenal dengan Yasrib pada tahun 622 Masehi. Adapun tujuan dari pelaksanaan hijrah yaitu satu, menyelamatkan diri dan agar umat Islam terhindar dari tekanan, ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Yang kedua, agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah, sehingga bisa meningkatkan usaha-usaha dalam berjihad di jalan Allah untuk menegakkan dan mendidikan agama Islam. Dakwah Rasulullah pada periode Madinah ini berlangsung selama 10 tahun, yakni semenjak awal tahun pertama hijrah sampai dengan wafatnya Rasulullah. Adapun materi dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah pada periode Madinah ini adalah ajaran-ajaran Islam tentang masalah sosial masyarakat. Di antara pokok-pokok materi dakwah tersebut adalah hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan syariat seperti sholat, puasa, zakat, muamalah, dan lain sebagainya. Objek dakwah Rasulullah pada periode Madinah ini terdiri dari beberapa golongan, yaitu orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansor, orang-orang Muslim Madinah yang tidak mau beriman kepada dakwah beliau, orang-orang Yahudi yang mendiami kota Madinah, dan para penduduk di luar kota Madinah, baik yang termasuk bangsa Arab maupun yang bukan Arab. Mengapa? Karena Rasulullah diutus oleh Allah bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi untuk seluruh umat manusia di dunia, sesuai firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dakwah Rasulullah SAW yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah berislam, yaitu tujuannya agar mereka mengetahui ajaran Islam secara menyeluruh. Sedangkan dakwah yang ditujukan kepada orang-orang yang belum masuk Islam, yaitu agar mereka bersimpati dan bersedia menerima Islam sebagai untuk meningkatkan masalah asli bersaudarakan dengan Khalid bin Zaid, Umar bin Khattab dengan Utbah bin Malik, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Kemudian yang ketiga yaitu perjanjian dengan pihak Yahudi. Pada waktu Rasulullah menetap di Madinah, penduduknya terdiri dari 3 golongan, yakni umat Islam, umat Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam. Maka beliau merasa perlu membuat perjanjian dengan penduduk non-Muslim yang berada di Madinah. Rasulullah menawarkan perjanjian kepada mereka yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agama dan meminta kekayaan serta tidak boleh saling menyerang dan
Namun perjanjian ini akhirnya terjadi pengkhianatan di tahun. Udah. Baiklah, kegiatan mengamati ya, mengamati video tadi sudah kalian lakukan. Langkah berikutnya adalah silakan mulai nih. Nah, kolaborasi dari masing-masing individu ke kegiatan kelompok ya. Silakan deskripsikan, analisis dan deskripsikan materi yang sudah kalian amati dan cermati dari video yang ditampilkan tadi. Silakan. Kekerasan, ancaman dan kekerasan yang dilakukan kaum kafir Quraisy, yang dilakukan kaum kafir Quraisy, kaum kafir Quraisy. Benar kan? Hasil dari pengamatan video tadi silakan kalian kerjakan dalam bentuk poster ya. Silakan. Menciptakan kesejahteraan yang ini penduduk Madinah Arab, penduduk ini doang, nggak ada yang lain. nggak kayak gitu. Gini gitu. Gini gitu, Mbak. Arab. Salah. Bagaimana hasil kerja kelompok kalian sudah selesai? Alhamdulillah. Untuk langkah berikutnya adalah ya, kita akan dalam proses pembelajaran ini kita akan menggunakan metode pembelajaran market of place, di mana kalian di sini akan berperan sebagai penjual dan pembeli sebuah informasi, tapi yang diperjualbelikan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, materi pembelajaran kita hari ini. Ya, langkah pertama, silakan nanti masing-masing dari kelompok menunjuk satu orang sebagai pendekat stand. Kemudian yang tidak tertunjuk, nanti anggota kelompoknya berperan sebagai pembeli. Silakan membeli informasi dari kelompok lain. Paham? Kita mulai untuk
pembentukan penjaga stan. Sekarang angkat tangan kanan kalian. Siap? Silakan kalian tunjuk kawan kalian yang kalian percayai sebagai penjaga stan. 1, 2, 3. Kita ke kelompok nih. Dari kelompok 4, kelompok Ali bin Abi Thalib, penjaga stannya siapa? Ahmad Rohmandika. Kemudian kelompok 3, Usman bin Affan, silakan. Rizky Febri. Kemudian kelompok 3, kelompok 2, Cindy Aprilia. Kelompok Abu Bakar, MC. Alhamdulillah, penjaga stannya sudah ditemukan. Untuk yang pertama, kelompok Abu Bakar, ini penjaga stannya nanti ada Mbak Elsie. Kemudian kelompok kedua itu penjaga stannya Cindy Aprilia. Kelompok 3 penjaga stannya Rizky Febri, dan kelompok 4 penjaga stannya adalah Ahmad Rohmandika. Berarti selain dari penjaga stan, silakan berperan sebagai pembeli membalik informasi dari kelompok lain. Kegiatan berikutnya langsung saja. Silakan masing-masing kelompok tempelkan poster sebagai bahan atau produk yang akan kalian tawarkan kepada pembeli, ya, dari hasil identifikasi dan analisis kerja kelompok kalian tadi. Silakan dimulai. Berikutnya, untuk penjaga stan sebagai penjual, silakan langsung ke stannya masing-masing, ya. Kemudian untuk anggota kelompoknya silakan persiapkan untuk ke stan kawan kalian, ya, silakan untuk mencari informasi atau membeli informasi dari kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar, silakan beli materi. Dibeli materinya, dibeli. Kelompok Abu Bakar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar, silakan. Kami jual materi, dibeli materinya. Dibeli. Kelompok Abu Bakar jual materi, dibeli. Ayo beli materi kelompok Abu Bakar. Kami dari kelompok Ali ingin membeli informasi dari kelompok 1 Abu Bakar. Mau beli yang mana? Belinya berapa? Apa sih tujuan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tujuannya yang pertama menyelamatkan diri dan agar terhindar dari tekanan, ancaman dan kekerasan yang dilakukan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah. Ini apa lagi? Berapa harganya? Terima kasih telah membeli di kelompok Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Umar bin Khattab menjual materia
Yang mana gitu. Yang mana? Periode Madinah. Pembinaan akidah, muamalah. Yang kedua, pembinaan ukhuwah untuk menyatukan kaum muslimin. Ya. Sama. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Usman bin Affan ingin menjual materi yang telah kami pelajari. Jika ada yang ingin beli silakan. Kami dari kelompok 1, dari kelompok Abu Bakar sini ingin membeli di mana ini. Strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah itu adalah untuk membangun masjid, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, perjanjian dengan pihak Yahudi di Madinah atau yang disebut juga dengan piagam Madinah, menciptakan kesejahteraan umum dan ekspansi keluar Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari Bapak Ali bin Abi Thalib akan memulai produk yaitu bagaimana objek dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Dibeli, silakan dibeli. Ya. Kami dari kelompok Ubaya ya. Yaitu objeknya yaitu kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin yaitu kaum yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, sedangkan kaum ansor itu kaum yang menerima Nabi Muhammad SAW di periode Madinah. Sudah puas? Terima kasih. Baiklah, kegiatan jual beli sudah selesai ya. Oke. Bagaimana tadi prosesnya? Menyenangkan? Apakah kalian benar-benar mendapatkan informasi dari proses jual beli tadi? Nah, untuk mengecek itu, sekarang selanjutnya Ibu akan bertanya kepada masing-masing penjaga stand. Ya, sebelum Ibu bertanya silakan. Tadi yang memberi informasi dari kelompok lain dikoordinasikan dengan penjaga stand agar penjaga stand yang tadi tidak kemana-mana mendapatkan informasi dari materi kelompok lain. Silakan dikoordinasikan dengan penjaga stand, silakan. Bagaimana? Sudah selesai hasil diskusinya? Ya. Berarti alhamdulillah diharapkan nanti penjaga staf pun ya ikut mengetahui informasi dari hasil pembelian kawan kelompok kalian masing-masing. Nah, untuk memastikan itu nanti Ibu akan bertanya kepada masing-masing kelompok stand berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Dimulai dari kelompok 2. Di sini ada penjaga standnya Cindy Aprilia tadi ya. Nah, Cindy Aprilia. Sekarang objek dakwah Rasulullah SAW periode Madinah itu meliputi apa saja, Cindy? Kaum muhajirin dan kaum ansor, orang-orang musyrik Madinah, orang-orang Yahudi Madinah, penduduk Madinah Arab dan non-Arab. Betul sekali. Jadi, ya tepuk tangan untuk Cindy. Jadi, objek dakwah Rasulullah SAW periode Madinah itu terdiri dari kaum muhajirin, kaum ansor, ya, kemudian orang-orang Yahudi Madinah, orang-orang Arab dan non-Arab, ya, serta orang-orang musyrik yang berada di Madinah. Itu objek dakwah Rasulullah. Berikutnya dari kelompok 1 tadi ada Elsie Rosita sebagai penjaga stand. Coba Elsie, nah sebutkan substansi dakwah Rasulullah itu meliputi apa saja? Yang pertama pembinaan akidah, ibadah, muamalah. Yang kedua pembinaan ukhuwah untuk menyatukan kaum muslimin. Betul sekali, tepuk tangan untuk Elsie. Jadi substansi atau isi ya
atau misi dakwah Rasulullah itu meliputi beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan akidah, ya, atau keyakinan. Yang kedua berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Kemudian ketiga berkaitan dengan muamalah, jual beli untuk meningkatkan kemakmuran. Kemudian berkaitan lagi dengan uhuwah, hubungan antara sesama muslim ataupun terhadap non-muslim, karena wilayah Madinah itu terdiri dari beberapa pemeluk agama. Ada yang sudah beragama Islam, terbesarnya adalah agama Yahudi. Berikutnya untuk kelompok 4, nah ada Ahmad Rohmandika. Ahmad Rohmandika, coba definisikan apa pengertian dari hijrah. Pertama, meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, berpindah kepada perbuatan baik yang diridhoi Allah SWT. Kedua, pindah dari tempat yang tidak aman ke tempat yang aman untuk melaksanakan ibadah. Jadi intinya menurut Rohmandika ini, ya, pengertian hijrah itu tidak hanya terpaku kepada satu hal, ya Rohmandika, ya. Nah, tapi definisinya bisa meluas ke beberapa hal, berkaitan dengan berubahnya seseorang dari tadinya tidak baik menjadi baik, dari yang kurang baik menjadi lebih baik, ya, atau berpindahnya seseorang dari tempat yang di situ banyak sekali kemungkaran menuju tempat, ya, di mana agama Islam itu menjadi penguat di sana. Kemudian yang terakhir untuk kelompok 3, ya, ada penjaga stafnya Rizky Febrian. Nah, Rizky Febrian. Strategi dakwah Rasulullah SAW itu meliputi apa saja, Rizky? Strategi dakwah Rasulullah adalah dalam membangun masjid, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar, berjanjian dengan pihak Yahudi dan di Madinah, menciptakan kesejahteraan umum dan ekspansi keluar Madinah. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Rizky. Jadi, ya, strategi dakwah Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah dalam menyampaikan dakwahnya, itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu membangun ukhuwah Islamiyah, yaitu dengan cara mempersaudarakan orang yang sama-sama sudah muslim, sudah Islam, antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Terhadap non-muslim, beliau membuat, ya, sebuah piagam Madinah yang mengikat antara hak dan kewajiban sebagai rakyat Madinah pada saat itu. Jadi antara orang Islam sama orang Kristen itu memiliki apa? Tanggung jawab, hak dan kewajiban yang sama itu dalam kehidupan sosial. Kemudian menciptakan kesejahteraan umum. Nabi mulai membuat sebuah aturan, diberlakukannya zakat mal bagi orang-orang yang hartanya sudah mencapai nisab. Kemudian menginstruksikan kepada seluruh masyarakat untuk giat bekerja untuk apa? Meningkatkan taraf hidup masyarakat Madinah pada saat itu. Alhamdulillah, kegiatan kita pada hari ini melalui jual beli informasi sudah kita laksanakan, ya. Dan alhamdulillah lagi setelah tadi kita evaluasi, jadi masing-masing kelompok nampaknya sudah menguasai atau sudah mendapatkan informasi terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu berkaitan dengan apa materinya tadi? Substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW. Berarti diharapkan nanti kalian bisa menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar kerja peserta didik. Tuh, ya. Untuk selanjutnya, untuk mencairkan suasana, tadi alhamdulillah kerja kelompok sudah kalian laksanakan. Nah, sekarang di sini kita akan melakukan sebuah ice breaking, ya, berupa game, tapi game ini adalah game edukasi, yaitu melatih sebatas mana konsentrasi kalian setelah melewati beberapa tahap, ya, proses pembelajaran tadi, mulai dari pendahuluan, ada kegiatan inti yang diisi dengan kegiatan diskusi kelompok dan lain sebagainya. Siap, ya? Ice breaking di sini adalah berupa game tepuk tangan. Kalau nanti ibu sebutkan, ya,
Game-nya adalah pagi, tepuk tangan pagi, siang, malam. Pagi tepuk 1 kali, siang 2 kali, malam tepuk setengah. Jangan keras-keras, takut mengganggu orang yang sedang istirahat. Siap? Nah, kita cari di sini siapa yang konsentrasinya sudah mulai atau fokusnya sudah mulai kemana-mana. Nah, terlihat di sini. Diharapkan nanti dalam game ini kita tidak menemukan korban. Artinya kalian di sini benar-benar fokus dalam mengikuti pelajaran sekalipun tadi kalian sudah mengikuti berbagai macam kegiatan. Siap ya? Mulai. Pagi, siang, malam, siang, malam, pagi, malam. Nah, ayo siapa? Ada Ayu Sabila, kemudian ada Hafiz yang tadi ragu-ragu sehingga tidak menepukkan tangannya. Nah, berarti di sini terlihat ternyata ada beberapa orang yang fokusnya sudah mulai terbagi. Jadi kita usahakan dalam proses pembelajaran kita harus tetap fokus ya, mulai dari awal sampai akhir pembelajaran selesai. Dari beberapa materi yang sudah kalian deskripsikan, kalian analisis tadi melalui proses pembelajaran kita market of lies, di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya ya, dakwah Rasulullah SAW di wilayah Madinah itu melewati beberapa hal, tidak berjalan dengan mulus ya, karena di sana Rasulullah harus menghadapi ya beberapa pemeluk agama. Ada yang memang sudah mengikuti agama Islam, ada lagi yang mengikuti agama Yahudi, Nasrani, bahkan ada yang mengikuti agama pagan. Tapi berkat kegigihan Rasulullah, nah dakwah Rasulullah ini mencapai atau mendapatkan hasil yang baik, ya, di mana ditandai dengan banyaknya atau bertambahnya pemeluk agama Islam di wilayah Madinah. Jadi memang ketika kita sudah atau tahu ya, tahu akan suatu kebaikan, kita harus menyampaikan kebaikan itu kepada yang lain. Nah, jadi di sini begitu juga dengan Rasulullah, ketika berdakwah apapun perintah Allah, apapun rintangannya akan beliau lalui. Terbukti dengan proses dakwah Rasulullah ya, dimulai dari perjalanan hijrah Rasulullah, kemudian lagi bagaimana Rasulullah ini harus membawa misi dakwahnya itu dalam misi apa, kemudian strategi yang digunakan apa, ya, sehingga Rasulullah di sini mampu menyampaikan dakwah atau syariat Islam dengan baik. Dan akhirnya Rasulullah berdakwah di wilayah Madinah itu berjalan selama 10 tahun. Mungkin kalau beliau tidak tutup usia, pada saat itu belum tutup usia, dakwah akan terus dilanjutkan. Tapi dakwah Rasulullah dihentikan oleh Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Namun tidak hanya sampai di situ, dakwah beliau masih diteruskan oleh sahabat-sahabat beliau yang terhimpun dalam Khulafaur Rasyidin. Silakan, ada yang bertanya terkait dengan materi kita pada hari ini? Ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Nah, untuk berikutnya terkait dengan lembar kerja kalian, silakan nanti untuk pertemuan yang akan datang kalian kerjakan di rumah ya, resum dari materi kita pada hari ini ya, terkait dengan strategi, substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di wilayah Madinah. Kemudian kalian kerjakan soal dari lembar kerja peserta didik yang tadi sudah Ibu bagikan. Ini berarti masuk tugasnya bukan lagi kelompok tetapi tugas individu ya, dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Sebagai generasi penerus bangsa, makna kata hijrah itu luas sekali, makna kata dakwah itu juga luas.
Jadi silakan kalian sebagai generasi penerus Islam lanjutkan dakwah kalian sebagai para pemuda dan pemudi Islam. Jangan berhenti sampai di sini. Teruslah belajar, perbanyak membaca, karena pelajaran sejarah itu banyak membaca ya. Membaca dari kejadian-kejadian yang telah lampau. Dengan harapan nanti kalian bisa mengambil ibrah atau hikmah dari kejadian-kejadian tersebut dan kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teruslah belajar, teruslah bersemangat, perbanyak bacaan agar menambah hasanah keilmuan kalian. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini, dan marilah pembelajaran kita pada hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.